Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Nuraini. Nomor induk mahasiswa saya 19318110887. Saya bersekolah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi komputer dan bisnis Islam. Di sini saya akan membaca surah Yusuf ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya, Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Baik, di sini saya akan mentausiahkan sedikit bagaimana mencintai Al-Quran. Cinta adalah sesuatu yang abstrak. Ia tak tampak oleh mata, namun dapat dirasakan dan tampak tanda-tandanya. Seseorang yang jatuh cinta, hatinya akan terus terpakut dengan yang dicintainya, termasuk mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, melainkan dengan tindakan dan berinteraksi dengan Al-Quran setiap saatnya, seperti membaca, memahami, dan merenungi serta mengimplementasikan kandungan yang ada di dalamnya. Pada masa sekarang, jika seseorang ditanya apakah mereka mencintai Al-Quran, pasti mereka menjawabnya mencintai Al-Quran. Namun itu hanya untuk sebagian orang, itu hanya mereka ucapkan semata-mata sebagai ucapan lisan semata. Banyak orang yang mengaku mencintai Al-Quran, tapi mereka masih belum begitu dekat dengan Al-Quran. Sehari-hari mereka lebih banyak berinteraksi dengan handphone mereka dibandingkan dengan duduk bersama Al-Quran. Bagaimana duduk bersama Al-Quran? Bagaimana mungkin dia dikatakan mencintai Al-Quran sementara dia tahan menyentuh keyboard dibandingkan rasa kantuk menghampirinya saat menyentuh Al-Quran. Seseorang yang dirundung cinta, hatinya akan senantiasa terpaut, bibirnya selalu menyebut ia akan merindukannya saat ia jauh darinya, dan memutuskan segala sesuatu selalu bersamanya. Ibaratnya menurut Sayyidina Ali adalah tawanan yang tidak bisa lepas dari yang dicintainya. Demikian pula seseorang yang mencintai Al-Quran, hatinya senantiasa akan berpaut untuk selalu dekat bersamanya, merasa nyaman dengannya. Ia bagaikan tawanan Al-Quran yang tidak bisa lepas darinya. Membaca, memahami, dan mengimplementasikan isi Al-Quran semakin banyak dibaca dan berulang-ulang, maka ia akan semakin menyenangkan, tampak indah, dan bercahaya. Seseorang yang mencintai Al-Quran akan tampak dirinya beberapa perkara. Pertama, hatinya senang bila berjumpa. Berjumpa yang dimaksud adalah berjumpa dengan seperti membaca Al-Quran. Kedua, duduk bencengkrama dengan Al-Quran dalam waktu yang lama tanpa rasa bosan. Ketiga, rindu menggelora dalam hatinya bila ia jauh meninggalkan Al-Quran, lama tidak membaca Al-Quran maksudnya. Dia akan berusaha untuk selalu bersama Al-Quran. Keempat, mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran serta merujuk kepada Al-Quran saat dia mengalami
problema atau kesulitan dalam hidupnya, baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Kelima, mengikuti perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya. Mencintai sesuatu perlu perjuangan dan usaha, termasuk mencintai Al-Quran. Ada beberapa cara agar mampu mencintai Al-Quran. Salah satunya adalah pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bukan soal kuantitas tapi kualitas dari membacanya, yaitu membaca dengan tertartil dan memahami kandungan maknanya. Sebab dengan memahami maknanya akan tersirat keindahan Al-Quran. Hal ini perlu manajemen dan latihan agar senantiasa istiqomah supaya terbiasa. Cinta akan tumbuh karena terbiasa. Kedua, senantiasa membaca tentang keagungan dan mukjizat Al-Quran. Sebab dengan banyak membaca keagungan Al-Quran, hati akan terpaut akan selalu membaca Al-Quran. Ketiga, memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama syafat dan ahlu Quran yang gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran. Sebab dalam perjalanan hidup mereka terdapat uzwah untuk diteladani, inspirasi untuk diikuti. Keempat, berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Quran dan mencapai cintanya. Doa adalah senjata orang mukmin. Seseorang yang Allah anugerahkan cinta terhadap Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan anugerah iman. Jika iman sudah dalam dada, maka mudah baginya masuk surga. Sekian tadi video dari saya, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.